illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Semoga rahmat Allah, nikmat Allah terlimpah kepada kita bersama. Karena nikmat dan rahmat itulah kita mengucapkan puji dan syukur kepadanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan guru-guru kita, wabil khusus mursyid kita bersama Abu Yahya Haji Amran Wali Al-Khalidi, kemudian seluruh pimpinan MPTT di Kepri dan di Kota Batam, tuan-tuan guru semuanya, yang kecil tak bisa disebutkan nama, besar tak dihimbaukan gelar, semuanya semoga di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, malam ini kita akan coba membahas sedikit kajian yang selalu menjadi buah bibir bagi orang bersama. Apa itu pengkajian tauhid tasawuf? Ya, kalau kalimatnya digandakan, tauhid tasawuf, berbeda maknanya dengan kajian tauhid dan kajian tasawuf. Ya, kita bahas dulu satu-satu. Tauhid itu kalimatnya terambil dari kalimah wahada yuwahidu tauhid. Jadi tauhid itu terambil dari kata wahada yuwahidu tauhid. Asal kata wahadatu wahid esa, wahada menyatakan esa, mengiktikadkan esa satu. Orang bertauhid adalah muwahhid namanya. Kalau ada pesantren dinamakan Darul Muwahhidin, kampung orang-orang yang bertauhid. Muwahhid itu artinya orang bertauhid. Kalau tauhid artinya orang yang menyatakan di dalam dengan lidah dan hatinya bahwa yang Tuhan itu cuma satu. Nah, jadi dia meyakini Tuhan satu, ia nyatakan Tuhan satu. Namanya orang bertauhid. Jadi sempurna tauhid itu adalah ada keyakinan diucapkan dengan lidah. Baru sempurna betul dia apabila dikerjakan apa yang disuruh oleh zat yang ditauhidkannya. Itu kata-kata tauhid. Tauhid ini di zaman Rasul tidak ada merupakan satu buah nama bagi satu buah pelajaran. Di zaman Rasul, Rasul mengajarkan tentang bahwa yang Tuhan itu satu. Tidak dikatakan itu namanya ilmu tauhid. Ya. Kemudian setelah berkembang agama Islam, para ulama menggali dalam Al-Quran. Ternyata para ulama menemukan isi Al-Quran itu diantaranya adalah membahas tentang ketuhanan, membahas atau menjelaskan, menguraikan bahwa yang berhak untuk disembah itu adalah Allah. Maka lahirlah ilmu tauhid. Tauhid itu sebenarnya dapat
diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, tauhid atau keyakinan kita bahwa Tuhan ada, Tuhan itu esa, Tuhan sebenarnya yang ada, kita sebenarnya adanya diadakan. Itu dapat diperoleh dengan akal pikiran, dengan nalar. Nalar atau akal pikiran disebut bahasa Arab dengan nazar. Jadi tidak ada tauhid kecuali binazarin, artinya dengan menggunakan analogi bahasa sekarangnya, menyusun qadiyah, menghubung-hubungkan segala sesuatu dan mencari hak kebenaran dengan akal pikiran. Tauhid dengan akal ini tentu diucap-ucapkan, disebut-sebut dengan lidah, maka lahirlah ini disebut dengan tauhid kalam. Tauhid kalam itulah yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang kalam Allah, tentang bahwa Allah itu hayatullah, tentang iradatullah, tentang qudratullah, tentang ilmu Allah, tentang sam'ullah, basarullah, Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat, berkalam. Itu diperoleh dengan akal. Contohnya ilmu tauhid yang pertama ini, atau ilmu tauhid yang diperoleh dengan kalam, adalah mencari apakah Tuhan itu ada atau tidak. Maka para ulama membuat analogi berpikir. Apa katanya? Alam ini kita lihat ada. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Artinya kalau sesuatu itu ada, tak mungkin tidak ada yang mengadakan. Tentu ada yang mengadakan alam. Diumpama kata ada yang mengadakan alam sesuatu, maka sesuatu itu tentu ada pula yang mengadakan. Sesuatu itu ada pula yang mengadakan. Sesuatu itu ada yang mengadakan. Sesuatu itu ada yang mengadakan. Jadi tasalsul bersambung-sambung tanpa ada putus. Tidak mungkin diterima akal kalau tasalsul itu. Kata akal sehat manusia. Kalau sesuatu yang A diciptakan oleh B, tentu B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, D diciptakan oleh G, H, dan selanjutnya. Tak ada sambungannya. Dalam analogi berpikir, konstruksi berpikir, sesuatu yang tidak ada kesudahannya itu tasalsul, dan ini mustahil terjadi. Ya. Atau akal juga mengatakan A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, D diciptakan oleh E diciptakan oleh A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, D diciptakan oleh E diciptakan oleh A. Muter-muter di sini saja. Ini pun mustahil. Maka pasti ada titik kesudahannya. Sesuatu yang menciptakan dan dia tidak dicipta. Akal manusia akan bisa menerima sesuatu yang ia menciptakan, dia tidak dicipta. Kalau dia tidak dicipta, itulah yang dikatakan Tuhan. Maka dapat dibagi, ada khalik, ada makhluk. Ada yang mencipta, ada yang dicipta. Siapa yang mencipta kita? Maka datanglah Nabi diutus oleh Allah. Namanya adalah Allah. Jadi yang menunjukkan nama bahwa Tuhan itu bernama Allah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Yang menyatakan keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu, bahwa Allah itu ada, adalah akal, kejernihan akal kita. Kalau akal kita mengatakan bahwa Tuhan ada, maka ada Tuhan itu diperoleh atau didapati dengan akal. Begitu semuanya dari sifat-sifat Allah yang ada. Termasuklah sifat-sifat Allah yang ada itu apa? Sifat-sifat Allah yang
kita ketahui Allah itu wujud qidam. Umpamanya qidam itu apa artinya? Qidam itu artinya adalah adanya Tuhan tidak berawal. Contoh, ada kita ada awal. Si A lahir tahun 50, si B tahun 60, si C tahun 70, si D tahun 80. Sejak tahun 80 itulah dia ada. Sebelum tahun 80 dia tidak ada. Jadi awal adanya ada. Setiap yang berawal adanya, maka pasti dia ada yang mengadakan, ada yang mencipta. Maka mustahil Tuhan itu berawal. Tidak mungkin Allah itu yang berawal, ada permulaan. Karena Allah lah zat yang maha awal. Maka lahirlah Wallahul awwalu wal akhiru. Akal mengatakan tak mungkin Tuhan itu berawal. Kalau sesuatu yang berawal pasti dia dicipta. Sedangkan Tuhan itu pencipta, bukan dicipta. Nah, ilmu tauhid, ilmu yang membahas bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu qidam, bahwa Tuhan itu baqa, mukhalafah lil hawadis, namanya ilmu tauhid kalam. Ini di zaman Rasul tidak ada disusun qadiyah-qadiyah seperti itu. Sama juga dengan ilmu fikih, tidak ada di zaman Rasul. Kalau kita cari di zaman Rasul, adakah ilmu yang namanya Nabi Muhammad mengajarkan fikih? Tidak ada. Mengajarkan tauhid? Tidak ada. Sebagai satu ilmu, tapi Al-Quran yang disampaikan Nabi mengandung tauhid, mengandung fikih, mengandung tasawuf, begitu ya. Maka untuk memudahkan kita, ulama membuat bukunya bernama buku tauhid, yang dibahas di sana bagaimana tentang iman, tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar, tentang apa lagi itu, tentang kitab ya. Nah, itu iman. Iman itu berbicara tentang 6 perkara saja. Yang pertama Allah, kedua malaikat, kedua kitab, ketiga kitab, yang keempat Nabi dan Rasul, yang kelima hari akhir, yang keenam qada dan qadar. Ini 6. Nah, ilmu yang membahas tentang ini dan diperoleh pengetahuan dan keyakinan itu dengan akal, namanya adalah tauhid kalam. Semua orang tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa dalil. Tidak semua orang Allah berikan kecerdasan. Ya. Tidak semua orang Allah berikan kecerdasan. Saya yakin yang saya sampaikan ini tidak kita yakini akan bisa difahami oleh semua orang yang mendengarkan. Apalagi orang yang online nih. Online dengarnya ya. Bisa paham dia enggak? Belum tahu juga. Akan faham dia dengan apa yang kita sampaikan, sefaham orang yang menyampaikan? Ya, enggak. Maka oleh karena itu mustahil orang akan kenal dengan Allah hanya dengan tauhid kalam saja. Kalau dengan tauhid kalam saja, banyaklah yang kafir orang ini, Pak. Ya. Karena dalam tauhid begini, siapa yang tak kenal dengan sifat 20 dan tidak kenal dia dengan dalil-dalilnya secara umum, maka dia belum bernama Islam, belum bernama mukmin. Berat, iya kan? Nah, oleh karena itulah para ulama memberi jalan bagaimana orang bisa kenal juga dengan Tuhan tanpa menggunakan akal, tapi ia menggunakan fauda. Kalau akal kita yang mencari dengan akal pikiran kita, kalau fauda kita tunggu rahmat dari Allah, sehingga Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita tetap bertauhid walaupun kita tidak hafal sifat 20. Walaupun membaca, mempelajari sifat 20 itu tetap wajib bagi kita, bagi orang yang mempunyai kemampuan. Karena orang lebih percaya dengan apa yang diperoleh oleh akalnya daripada menunggu-nunggu rahmat Allah. Kan begitu? Tapi menunggu rahmat Allah itu
menunggu rahmat Allah, agar Allah menitikkan kepada kita, inilah aku, kata Allah. Itu namanya fauda. Fauda itu apa? Limpahan dari Allah. Allah berikan rasa kepada hambanya bahwa yang Tuhan adalah aku. Sehingga orang yang bertauhid semacam ini, dia akan lebih kuat yakinnya kepada Allah. Tauhid yang diperoleh daripada makrifat yang Allah yang memberikan itu, inilah yang disebut dengan tauhid irfani. Apa namanya? Tauhid irfani. Tauhid irfani ini adalah tauhid yang diperoleh seorang hamba Allah yang melalui riyadah. Ditunjukkan oleh mursyidnya, zikirlah Allah dalam qalbu. Setelah dia zikir 1000, 2000 kali, 3000, 4000 kali, 25.000 kali satu hari, maka Allah bukakan hijab. Allah perkenalkan kepada hamba Allah itu, si salik itu, si murid itu, inilah aku. Sehingga rasa dekatnya kepada Allah akan tetap ia peroleh, walaupun sebenarnya dia tidak hafal sifat 20, tak hafal pula dalilnya secara umum, apalagi secara detail, gitu kan. Tapi ini tauhid irfani ini tidak bisa juga dipaksakan. Kenapa saya katakan begitu, tidak bisa dipaksakan? Karena orang mau nunggu-nunggu sifat sampai dapat. Kapan itu kita akan dapat fauda dari Allah? Udah saya zikir, udah saya suluk 5 hari, 10 hari, tak ada juga rasalah sama saya itu gimana. Itulah sebabnya kita umat Islam tetap kita pelajari tauhid kalam, tetap kita amalkan tauhid irfani. Namanya adalah dimanakan dapatlah, di sanalah kita akan duduk. Ya. Tapi jika orang mendapat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih baik kecuali Allah berikan kepada kita karena kita telah berzikir sekian banyak. Allah berikan keyakinan sekokoh-kokohnya. Kita tidak tahu bahwa dalil Allah tak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai' itu. Qur'annya, hadisnya nggak tahu kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tetapi ada dalam rasa kita. Terus ada dalam rasa kita. Apa rasa kita? Kita kemana saja terasa kita dilihat Allah. Padahal kita tidak tahu Allah itu bersifat melihat umpamanya. Ya. Bisa begini terjadi, bisa, Pak. Orang tak tahu Allah mendengar. Maksudnya orang tidak tahu apa dalil Allah mendengar. Allah mendengar dia tahu, tapi apa dalilnya nggak tahu dia. Baik dalil akalnya atau dalil Qur'annya nggak tahu dia. Tapi dia bisa merasa bahwa Allah selalu mendengarkan apa yang ia ucapkan, sehingga lidahnya terkendali kalau ngomong. Ya, nah seperti inilah para ahli sufi. Maka tauhid yang diperoleh melalui fauda ini disebut dengan tauhid irfan. Nama lainnya tauhid sufi atau tauhid tasawuf. Ya, orang-orang tasawuf biasanya mencari Tuhan itu dengan berzikir. Ya, orang-orang tauhid, maksudnya tauhid kalam, mencari Tuhan itu bukan dengan berzikir, tapi dengan mengolah akal, mengakal ini gimana nih, mengumpul-ngumpulkan dalil, membuat analogi-analogi, menyusun-nyusun qadiyah, kan begitu. Nah, orang-orang yang mencari Tuhan melalui zikir, itulah orang tariqat atau orang tasawuf. Maka ketauhidan yang ia peroleh adalah ketauhidan fauda, tauhid irfani, atau ketauhidan sebagaimana tauhidnya orang-orang bertarikat. Dia peroleh keyakinan bertuhan itu melalui zikrullah yang banyak. Makanya di majelis pengkajian tauhid tasawuf kita disuruh untuk mengamalkan ratib 1000 atau dibaca zikir la ilaha illallah 1000 kali. Paskah 1000 enggak juga, kurangkah 1000 enggak juga,
tetapi menunjukkan bahwa zikirlah yang sebanyak-banyaknya. Begitu pengertian tauhid. Nah, yang kedua, tasawuf. Tasawuf itu terambil dari kata-kata sofa yasufu, sauf. Kalau diartikan bahwa tasawwafa yatasawwafu tasawuf, maka maknanya adalah membersihkan. Saya tidak akan bahas secara detail bahwa suf arti aslinya adalah kain kasar yang dipakai oleh orang di zaman Rasul. Nanti kita bahas itu, bukan kesempatan lain, terlalu panjang. Sekarang ini kita bahas saja makna tasawuf itu adalah membersih. Maka tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati. Hati itu yang mana? Nah, inilah yang dikaji oleh majelis pengkajian. Hati itu yang mana? Ruh itu yang mana? Jasad yang mana? Ternyata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, di dalam kitab Aiqazul Himam, dijelaskan bahwa manusia ini terdiri dari 3 lapis ternyata. Ada namanya jisim, jasad, ya. Yang kedua ada namanya qalbun. Di dalam qalbun itu ada ruh. Dia punya amal masing-masing. Ada amal jasmani, ada amal qalbi, ada amal ruh. Amal jasmani, ya, sholat, angkat tangan, ruku, i'tidal, bersedekah, berpuasa, itu amal jasmani atau amalan jisim. Bahasa orang lamanya amalan tubuh yang kasar, ya. Yang kedua ada amalan kalbu. Kalbu itu amalannya apa? Ya, kalbu itu amalannya mengucap, menyebut, mengingat Allah, membaca Allah, 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 atau mengucapkan la ilaha illallah dengan hati, atau berniat. Niat apa? Niat mau melakukan kebaikan juga dengan hati, ikhlas juga dengan hati, tawadhu juga diawali dari hati. Jadi semuanya adalah dari hati. Oh, dari hati. Apakah itu saja? Enggak. Karena banyak orang yang sudah berzikir membaca Allah Allah dalam kalbunya, tetapi tidak bisa merasa bahwa Allah itu ada. Tidak bisa merasa dia dilihat Allah. Hati yang lebih dalam lagi disebut dengan ruh. Maka ruh itu amalannya apa? Itulah amalan ihsan. Merasa dilihat, merasa didengar, merasa melihat, merasa mendengar, mengetahui, diketahui. Rasa itu diperoleh dengan latihan kalbu. Latihan kalbu itu akan kuat kita apabila amal jasmani kita kuat. Maka orang yang sholatnya bagus, biasanya zikirnya akan bagus. Siapa yang zikirnya bagus, biasanya ruhnya akan bagus. Dia gampang merasa di mana saja dia berada, Allah itu hadir dalam dirinya. Maka bila mana ketiga komponen lapis tubuh manusia ini bersih, maka terjadilah suf pada hatinya, bersih. Kalau jasmani membersihkannya dengan cara jasmani. Apa cara membersihkan jasmani? Ya wudu, ya mandi wajib, itu cara membersihkan jasmani. Ada pula yang berbentuk kalbi. Cara membersihkan kalbu bagaimana? Cara membersihkan kalbu dengan beristighfar. Istighfar apa? Namanya bertaubat kepada Allah. Apa itu bertaubat? Bertaubat adalah orang meninggalkan perbuatan jahat dan mengamalkan perbuatan baik. Berjanji tak mengulangi yang jahat lagi. Tak berjanji betul-betul berjanji, ya Allah, saya tak akan mau melakukan lagi perbuatan maksiat, perbuatan mungkarat ini, ya Allah. Tak mau lagi saya lakukan. Udah, saya berhenti, ya Allah. Bersifat apa? Sifat-sifat jahat.
dendam, dengki, ya semuanya, hasad, apalagi itu sum'ah, apalagi itu sifat-sifat yang tercela, merasa takjub dengan diri, ria, dihilangkan, diletakkan ke dalam ikhlas, diletakkan tawadhu, diletakkan jujur. Nah, itu namanya taubat. Lebih dari itu, ruhnya apakah sudah kembali kepada Allah atau belum? Belum tahu. Itulah lowongan inabah. Apa itu inabah? Yaitu orang kembali kepada Allah setelah sebelumnya dia tidak ingat kepada Allah, tidak merasakan kehadiran Allah. Sekarang dia dekat dengan Allah. Maka di dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabah. Taubat ya, inabah ya. Taubat dengan inabah apa bedanya? Taubat itu adalah kembali melakukan amal baik setelah selama ini tidak melakukan amal kebaikan. Inabah, kembali kepada Allah setelah selama ini tidak ingat kepada Allah, sekarang kembali lagi kepada Allah, ingat lagi kepada Allah. Itu adalah pekerjaan ruh, pekerjaan qalbu ke atas. Maka setiap diri kita ini wajib dibersihkan. Nah, ilmu yang membahas tentang pembersihan diri disebut dengan ilmu tasawuf oleh kawan-kawan sebelah, oleh orang-orang salafi. Dia namanya tazkiyatun nafs. Malu dia mengatakan tasawuf, padahal orang tasawuf udah lama itu menamakan itu namanya tasawuf. Sekarang mereka menamakan dengan tazkiyatun nafs. Tidak apalah, nama berubah asalkan isinya sama, ya. Nah, ilmu untuk membersihkan hati ini, membersihkan kalbu ini disebut dengan tasawuf. Tapi tasawuf dalam bentuk ini disebut dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf merubah orang dari akhlak yang mazmumah kepada akhlak yang mahmudah, akhlak yang tercela kepada akhlak yang baik. Tapi ada lagi jenis tasawuf yang kedua yang disebut dengan tariqah. Apa itu? Yaitu metode untuk membersihkan hati. Metode membersihkan hati ini disebut dengan tariqah, metode untuk mengingat Allah. Makanya dalam tariqah itu diatur, kalau kita beristighfar, ditekurkan kepalanya, diingat dosa, disesali dosa itu, dikatakan dengan hati, Allah, aku tak akan mengulangi lagi. Disesali dosa seraya diteteskan air mata, menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis, isakkan badanmu agar menangis. Kemudian kamu apa lagi? Ucapkan astaghfirullahalazim. Bacalah 5 kali, bacalah 10 kali, berapa kali, berapa banyaknya? Udah sampai derajat 15 kali, udah sampai 25 kali. Yakini sajalah lagi bahwa Allah sudah maafkan kamu, Allah sudah ampuni kamu. Berbaik sangka sajalah. Kalau udah 25 kali kita mengucapkan astagfirullahaladzim, itu kan cara metode itu, ya enggak? Kemudian berzikir kepada Allah. Gini caranya, duduknya begini, dalam suasana seperti ini, tempatnya yang agak dingin, dihidupkan AC, ya, itu makanya. Ya. Jadi pakaian yang bersih, pakaian yang ada harum-harumannya, pakai minyak kasturi, umpamanya. Sehingga inilah contoh daripada tarikat itu. Nah, tarikat itu adalah bagian dari tasawuf. Maka dengan sebab orang mengamalkan tarikat itu, dengan sebab orang mengamalkan tarikat itu, orang akan bertauhid kepada Allah. Orang akan merasakan kehadiran Allah. Orang akan merasakan keesaan Allah. Maka Allah lah yang merubah tabiatnya. Allah yang merubah akhlaknya. Dari akhlak buruk, baik aja dia. Dari kikir, jadi pemurah aja dia. Dari sombong, jadi penyantun aja dia. Kan begitu. Dari suka memperlihatkan apa ibadahnya, apa tuh memanggak-manggakkan, itu apa bahasa Minang itu, bahasa Indonesianya itu, pamer ibadah, foto lagi pengajian dengan Buya Busra, krik krik. Maaf, ada Tengku Hadi di sini, krik krik. Ya,
Maaf, alhamdulillah baru 2 juz klik lagi baca Quran. Zikir baru 5.000, la ilaha illallah. Dah. Betul apa betul? Halo. Halo. Ya, kadang-kadang ada juga gunanya. Ya. Untuk dakwah, kadang-kadang kita bilang itu dakwah, tapi hati kita tak bisa mengatakan itu dakwah. Membanggakan ibadah. Ya. Kadang-kadang iman kita kan begitu ya. Ada orang bersedekah 10.000, 10.000 minta diumumin sama pengurus masjid, la ilaha illallah. Terutama 0 lagi. Itu kacau itu. kacau itu. Atau terlalu koreksi sama Pak Muhammad Nur, Wali Nur. Ini Pak Nur jadi apa? Jadi pengurus. Ini pembukuannya bersih nggak nih? La ilaha illallah. Udah disumbang-sumbang aja lah. Nggak urusan kita lagi ngurusnya ya. Kalaupun dia ambil, dia yang dosa, dia masuk neraka. Itu aja. Jadi Allah berubah. Allah rubah saja tuh akhlak dia. Dari dulu mau memperlihatkan pamer ibadah, langsung ikhlas, ingin untuk menutupi diri. Janganlah sampai banyak tahu orang, nanti ikhlas saya akan hilang. Sehingga ada satu tarikat ya, namanya tarikat Malamatiyah. Tarikat Malamatiyah itu sebetulnya bukan satu aliran tasawuf ya, tapi orang tasawuf biasanya kan di mana-mana berzikir biasa saja ya, terbuka aja di mana-mana ya. Tapi Malamatiyah itu tidak mau kalau dia beribadah, tak mau diketahui orang. Nanti kalau diketahui orang, nanti saya ria. Kalau dia orang tahu dia lagi berzikir, dia itu berhenti aja berzikir tuh. Di satu tempat dia berhenti aja berzikir tuh. Kalau dia tahu dia untuk mengamalkan zikir, dia pakai pakaiannya agak jelek gitu. Tapi tetap dia tidak pernah melanggar syariat. Itu Malamatiyah namanya. Maka wali yang lahir daripada Malamatiyah ini disebut dengan wali Malamatiyah. Biasanya pakaiannya, dan kita tidak tahu kalau dia itu orang soleh. Ada yang seperti itu, wali Malamatiyah. Nah, tapi dia tidak pernah melanggar syariat. Cuma memamer-mamerkan dia berzikir. Keras-keras zikir tak ada. Dia sembunyi-sembunyi terus kalau beribadah. Dan tidak pernah selfie di sosmed. Nah, kalau kita kan klik-klik selfie, dikirim foto profil di Instagram, betul. Nah, itulah narsis. Nah, jadi orang narsis itu tidak ada wali Malamatiyah. Ya, tidak ada itu. Itulah yang dikatakan dengan tauhid tasawuf itu. Jadi tauhid tasawuf itu apa? Tauhid yang diperoleh melalui zikrullah. Tauhid yang diperoleh melalui bertarikah. Sehingga bertarikah itu akan membawa kita dan akan dibukakan oleh Allah pintu kebaikan, dan Allah lah yang merubah akhlak kita yang jelek kepada baik. Nah, guru kita telah membuat majelis. Majelis itu adalah kita duduk bersama di sana. Untuk apa? Untuk mengkaji, bukan pengajian. Kalau mengaji aja, udah kita kaji ngaji ya, zikir di mana-mana orang udah pada zikir. Ya, tetapi mengkaji itu maknanya mendalami tauhid tasawuf itu, mendalami pengenalan Allah itu melalui tarikat. Nah, jadi apabila kita ini tujuan dan maksudnya, ada beberapa amal ibadah yang harus kita kerjakan. Seperti yang ditunjukkan oleh guru kita, minimalnya kita berzikir 1000 satu hari. 1000 satu hari itu apa itu? Ratib 1000. Kita ratib membaca la ilaha illallah berturut-turut. Baca aja lah Pak. Itu sudah ammah ijazahnya oleh guru kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras boleh juga, tapi jangan di luar, di tempat kita saja. Ya, kalau di luar-luar dibilang orang aneh nanti.
Apa tuh kajian Buya itu? Kita yang bikin ulah, Buya kita yang salah. Kan payah itu ya. Membaca la ilaha illallahnya betul. La ilaha illallah. Baca dengan suara lembut sehingga mendapat rasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak tak sadar baca la ilaha illallah, silakan aja lah kalau udah nggak sadar. Tapi tetap kita lembut aja ya. Kenapa kita disuruh untuk lembut? Karena mati nanti dengan kalimat apa? Apa bapak mati? La ilaha illallah gitu mati enggak juga kan. Makanya kita yang penting baca la ilaha illallah yang banyak. Berapa kali? 1000. Sehari. Ini yang belum bertarikat ya. Nah 1000 itu gimana? Ya bolehlah dibagi-bagi. Selesai salat asar agak 300 kali, selesai salat subuh 300 kali. Itu yang paling penting itu, selesai salat asar waktu yang paling lalai kita ya. Selesai salat subuh itu waktu yang paling lalai. Banyak dosa tuh ba'da asar. Siapa yang tidur ba'da asar akan dapat 2 penyakit dan ba'da subuh. Apa tuh penyakit? Yang pertama, kalau tak gila, pelupa. Bapak kalau udah banyak pelupa tuh tanda sering tidur ba'da salat subuh. Tanda sering tidur ba'da salat. Harusnya salat asar itu berzikir kepada Allah yang banyak. Berzikir agak 200 kali, 300 kali umpamanya kan. La ilaha illallah. Selain dari itu ya agak 133 kali, agak 150 kali, lebih daripada 1000 tak apa. Kurang sedikit tak apa juga. Ya, yang penting mengamalkan zikir itu dengan banyak. Karena istilah retib 1000 itu sama dengan ular kaki 1000 saja, ulat kaki 1000 saja ya. Apa artinya itu? Apakah betul 1000 itu ulat kaki 1000? Enggak kan? Enggak juga. Enggak juga. Tanya 1000, entah 800, entah 299, enggak tahu gitu itu. Tapi banyak itu. Dan dilakukan secara tertib, berturut-turut. Apabila kita melakukannya di rumah kita dengan keluarga kita, kita kerjakan dengan lembut-lembut sehingga orang tertarik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Jangan bikin orang antipati. Gimana antipati? Kita baru gabung pengajian tauhid tasawuf. Nyampai di rumah, masuk kamar, dilihat oleh anak dari luar. La ilaha illallah. Bapak ini sakit apa nih? Kan dibilang aneh gitu ya. Nah, jadi kita jangan bikin yang aneh-aneh. Supaya apa? Supaya orang jangan heran-heran pula dengan kita. Kalau orang heran-heran dengan kita, tidak jadi kita bisa menarik dia untuk agar beringat kepada Allah. Nah, kecuali kalau di luar kesadaran, itu kan berbeda ya. Kadang begini loh Pak, kalau kita baca la ilaha illallah, walaupun pelan-pelan aja kita baca la ilaha illallah, illallah, la. Kalau udah hanyut, bisa terbang aja nanti, nggak tahu kita. Bisa aja tinggi suaranya, bisa aja rendah suaranya, bisa saja air matanya mengalir. Ya, yang penting ketika membaca la ilaha illallah, benarkan makhrajnya, tak perlu keras-keras. Yang penting hadirkan maknanya di dalam pikiran, hadirkan Allah di dalam hati. Saya ulang lagi, hadirkan makna la ilaha illallah dalam pikiran kita, hadirkan Allah di dalam kalbu kita. Jadi serentak itu, sepakat zahir dengan batin. Jadi makna la ilaha illallah itu apa? La maujud bihaq la maksud bihaq illallah, la ma'bud bihaq illallah. Kita pakai satu aja umpamanya, la ma'bud bihaq illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya. Yang hak untuk disembah tidak ada kecuali Allah. Illallah. Itu pikiran. Hati kita hadirkan Allah, merasa di dalam kalbu kita. La ilaha illallah. Makanya sewaktu lidah membaca la ilaha illallah, hati kita selalu bergemuruh mengucap dan berzikir Allah Allah. Jadi sehingga sepakat zahir dengan
batin. Nah, seperti itu. Itu diantara contoh amalannya, ya. Dan banyak lagi model amalan yang diamalkan oleh orang-orang tariqat atau orang-orang tauhid tasawuf. Amalan-amalan ini untuk membentuk apa? Memperkuat ketauhidan, untuk merubah akhlak, untuk merubah tabiat kita yang jelek, insya Allah akan bisa dirubah dengan mempelajari, dengan mengamalkan tauhid tasawuf ini, dengan mengamalkan zikir-zikir tarikat ini. Itu kesimpulannya, ya. Jadi mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya kajian ini, dan kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa tetap kita melakukan zikrullah dengan aman dan tenang, dan dapat pula kita menyampaikan dakwah ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan mengajak mereka semua sama-sama duduk berzikir dengan kita. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.